Assalamualaikum Baraya, selamat datang kembali di Guru Gembel Channel. Di salah satu episode saya pernah jelaskan kepada Baraya bahwa salah satu cara untuk mengetahui karakter seseorang adalah dengan melihat teori apa yang dia dukung. Sudah menjadi keumuman bersama bahwa orang yang kalah itu akan memilih teori yang akan mengurangi rasa bersalahnya akibat kekalahan. Misal, kenapa Muslim di seluruh dunia sekarang peradabannya tidak maju? Oh, itu karena konspirasi Yahudi. Mudah ya. Kenapa Indonesia sekarang nggak maju-maju? Oh iya tuh, karena ada elit global yang merampok akses kita untuk mendapatkan kemajuan. Lihat saja sejarah Indonesia itu ditutup-tutupi, dirahasiakan. Buktinya itu Candi Borobudur itu aslinya buatan Nabi Sulaiman, tetapi langsung diganti bahwa Nabi Sulaiman itu orang Israel dan lain sebagainya. Nah, pikiran-pikiran semacam ini yang konspiratif ini muncul bukan gara-gara itu benar, tetapi gara-gara itu menarik. Dan kenapa itu menarik? Karena buat orang-orang yang kalah, teori-teori itu akan mengobati rasa sakitnya akibat kekalahan itu. Orang-orang yang normal misalkan akan berpikir, kenapa Muslim kalah sekarang atau peradabannya tidak maju? Karena mentalitas masyarakatnya adalah mentalitas masyarakat yang lemah, yang mudah menyalahkan pihak yang lain, yang berpikir bukan untuk menciptakan peradaban tapi untuk menggeruduk kemapanan. Jadi dalam konteks ini saya ingin menekankan bahwa semakin banyaknya masyarakat yang mengikuti salah satu teori konspirasi tertentu, semakin menunjukkan bahwa masyarakat yang dimaksud itu sakit. Ciri-ciri masyarakat yang seperti ini diantaranya yang paling saya garis bawah itu dua. Yang pertama, mereka berpikir hitam putih. Kalau tidak hitam, ya putih. Agama itu hitam putih, kalau tidak haram, ya halal. Misalkan berpikir seperti itu. Ciri yang pertama. Ciri yang kedua itu adalah mereka berpikir bahwa solusi itu mudah, tetapi solusi itu tidak bisa dijalankan gara-gara ada konspirasi. Jadi misal gini, kenapa Indonesia nggak maju-maju? Ya karena kita tidak memprinting uang, tidak mencetak uang misalkan. Sama seperti Cina itu memprinting uang. Nah, pikiran-pikiran seperti itu mungkin benar, mungkin salah, tapi yang jelas dalam dunia realita itu sangat rumit. Kalau seandainya Cina memang benar-benar misal bisa maju dengan mencetak uang sebanyak-banyaknya, lantas kenapa utang mereka itu sangat tinggi? Mereka utangnya paling banyak di seluruh dunia dan rasio utang mereka itu jauh lebih tinggi daripada rasio utang Indonesia. Kenapa tidak mau kritis seperti itu? Karena mereka berpikirnya hitam putih. Orang yang pikirannya sehat melihat orang kaya berpikirnya adalah, wah, orang ini pasti pejuang. Rezeki itu nggak akan kemana. Rezeki itu pasti akan menghampiri orang yang berjuang secara ekstra. Berarti saya harus berjuang ekstra untuk mendapatkan kekayaan itu. Itu orang normal, orang yang sehat pikirannya berpikirnya seperti itu. Orang yang pikirannya sakit itu berpikirnya sebaliknya. Ada orang kaya, dia korupsi, dia elit global, dia mendapatkan akses kekayaan dengan jalan yang haram. Dan pikiran-pikiran semacam itu gitu. Saya gagal untuk menjelaskan teori gravitasi. Ini nggak jelas ini teori ini. Ketika gagal, saya langsung berpikir bahwa teori gravitasi itu hoax. Bumi itu datar dan seluruh ilmuwan yang ada di seluruh dunia itu berbohong semuanya. Mereka bergerak untuk kepentingan elit global. Misalkan seperti itu. Nah, kita bisa lihat ya fenomena bumi datar misal ya. Sebenarnya bagaimana cara membantah mereka itu sangat mudah, tapi mereka tidak mau. Misal, satelit itu tidak ada, satelit itu hoax. Nah, kan sekarang ada tuh aplikasi yang bisa kita gunakan untuk men-tracking satelit. Pakai itu, kemudian kita pakai teropong, gampang kelihatan satelitnya. Udah banyak channel YouTube yang membicarakannya, aplikasinya sudah tersedia dengan mudah. Tetapi kenapa mereka tetap percaya bumi datar? Kenapa mereka tetap percaya bahwa satelit itu tidak ada? Karena mereka tidak mau melakukannya. Kenapa? Karena mereka tidak mau melakukannya itu bukan gara-gara mereka tidak memiliki akses untuk mendapatkan pengetahuan itu, tetapi gara-gara bumi datar itu mengurangi rasa sakit hatinya akibat kekalahannya. Mereka gagal berpengetahuan, mereka gagal untuk ikut-ikutan dalam dunia teknologi dan sebagainya. Karena itu, maka mereka mencoba untuk mengurangi rasa sakitnya dengan mengatakan semua ilmuwan itu bohong, semua satelit itu hoax. Atau kenapa tidak mau mereka meluncurkan roket aja untuk melihat bumi itu bulat atau datar? Mereka tidak bisa melakukannya. Kenapa? Nanya ke orang yang memiliki roket, mereka tidak mau karena berarti itu semuanya adalah orang-orang bohong dan terpaksa kita harus bikin roket sendiri. Tetapi karena kalah, maka mereka tidak bisa menciptakan roket. Sekalinya bisa meluncurkan roket, jatuh duluan gitu.
Bukan berarti seluruh orang kaya emang tidak pernah korupsi. Bukan berarti seluruh teori konspirasi itu salah. Bukan. Teori konspirasi itu banyak yang benar. Bahkan teori konspirasi itu kebanyakan adalah gabungan dari fakta yang benar dengan interpretasi yang salah. Sebenarnya begitu. Nah, tetapi cara kita menyikapinya itulah yang akan menuntun kita untuk mengetahui karakter diri kita atau karakter orang lain. Untuk mengetahui satu teori itu konspirasi atau bukan, ini pseudoscience atau bukan, ini hoax atau bukan, itu dibutuhkan metodologi ilmu. Sekarang kita paparkan, kita introspeksi diri ya. Sehari kita baca berapa buku, sehari kita melakukan metode-metode ilmiah sampai seberapa banyak. Kalau kita tidak seperti itu, sama sekali tidak melakukan seperti itu, tetapi kita tiba-tiba secara fanatik mengikuti salah satu teori alternatif, maka mungkin teori konspirasinya benar, mungkin teori alternatif itu benar, tetapi kitalah yang salah dalam menyikapi ilmu itu. Pendek saja, namanya juga GJ, semoga menginspirasi dan semoga menjadi bahan introspeksi. Ini pendek karena ini akan menjadi pengantar untuk episode selanjutnya tentang filsafat konspirasi. Terima kasih karena sudah menyaksikan. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.